Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siska Putri yang akan menemani teman-teman untuk belajar di kelas akuntansi hari ini. Oke, teman-teman, kita akan belajar terkait petty cash secara sederhana. Nah, untuk petty cash ini teman-teman harus tahu terlebih dahulu ya, kenapa sih kita harus menggunakan petty cash ini dan kapan kita harus melakukan pengisiannya. Jadi buat teman-teman UMKM ya yang lagi memulai bisnis usaha baru, sebaiknya disiapkan dulu ya dana kas kecilnya sebagai persiapan biar nanti keuangannya teman-teman lebih rapi dan juga sistematis. Oke teman-teman, kita bahas terlebih dahulu terkait petty cash ini. Nah, petty cash atau yang biasa disebut dengan kas kecil. Nah, di sini berarti sesuai namanya ya. Kalau teman-teman UMKM lagi belajar tentang petty cash, berarti kas kecil ini uangnya berapa sih yang harus dialokasikan terlebih dahulu. Jadi, biasanya petty cash ini tergantung teman-teman ngisinya berapa, bisa juga nih 200.000, 500.000 atau bahkan lebih. Kalau perusahaan besar yang pasti bukan ribuan lagi ya, bahkan bisa jadi jutaan. Jadi petty cash ini nggak hanya tentang dana kas kecil aja, tapi teman-teman juga harus tahu format yang ada di petty cash ini, karena kita akan belajar tentang petty cash secara sederhana. Jadi formatnya secara sederhana di petty cash ini ada apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu harus ada tanggalnya. Jadi nanti kalau teman-teman lupa nggak ada tanggalnya, nah dipastikan ini pengeluarannya teman-teman nggak tahu ya. Jadi bisa jadi keuangannya juga rancu banget nih. Jadi tanggal itu sangat penting sekali teman-teman. Kemudian selain tanggal ada apa lagi formatnya? Yang kedua harus ada deskripsinya atau keterangannya. Nah, di sini saya tuliskan yang kedua keterangan atau deskripsinya. Kemudian selanjutnya ada cash in ya. Jadi pemasukan. Cash in itu teman-teman, atau yang biasa disebut dengan debit. Ini boleh banget nih ya. Lalu berikutnya ada apa lagi sih? Yang terakhir namanya cash out. Nah, kalau tadi ini out berarti pengeluaran. Pengeluaran atau yang disebut dengan kredit. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mulai usaha baru, alangkah lebih bijaknya dan lebih baik teman-teman itu harus mempunyai kas kecil. Biar nanti pengeluarannya yang banyak ya buat beli bahan pokok atau apa, itu tidak kecampur dengan pengeluaran secara mendadak. Oke teman-teman, di sini sudah tampil ya di layarnya untuk transaksinya ketika teman-teman lagi buka usaha baru atau yang biasa newbie ya nyebutnya ya. Itu baru bukanya 1 bulan, jadi teman-teman harus menyiapkan dana kas kecilnya itu ada berapa ya. Silakan dilihat di layarnya. Untuk di tanggal transaksinya teman-teman, di sini saya mulai di tanggal 15 Desember tahun 2025. Jadi pemilik usahanya harus membentuk kas kecil ini ya. Dananya berapa? Di sini dananya 500.000. Kemudian kas kecil itu enggak semua pengeluarannya teman-teman kayak beli bahan baku atau apa itu dimasukkan ke kas kecil, itu enggak sama sekali ya. Karena apa? Di kas kecil ini pengeluarannya biasanya pengeluaran secara mendadak atau pengeluarannya yang kecil-kecil aja ya sesuai dengan namanya nih. Kemudian yang kedua di tanggal 16 Desember misalkan nih teman-teman lagi bikin usaha atau produknya udah mau dikemas, tiba-tiba kehabisan plastik nih. Nah, itu masuknya nanti pengeluarannya di kas kecil. Jadi pengeluarannya di tanggal 16 Desember di sini kan dibeli plastik kemasan donat nih. Operasionalnya dengan harga 60.000. Lalu yang berikutnya di tanggal 17 Desember dibayar biaya parkir nih saat teman-teman belanja bahan baku. Nah, parkirnya ini masuknya ke kas kecil juga ya. Tapi kalau bahan bakunya nanti ya masuknya di pengeluaran yang catatan masuk keluar ya, bukan kas kecil lagi. Jadi kalau pengeluaran bahan baku kan belinya banyak nih ya, kas kecil nggak nampung biaya yang banyak karena sesuai dengan namanya.
Kemudian di tanggal 17 Desember lagi dibeli gula pasir tambahan. Jadi kalau beli bahan tambahan kayak gula pasir, misalkan beli kayak soda kue, itu masuknya ke kas kecil nih teman-teman. Kemudian dibeli tisu, sabun cuci tangan atau lap untuk kebersihan. Ini misalkan belinya teman-teman mendadak, kok tiba-tiba kurang atau tiba-tiba hilang nih ya. Nah itu berarti masuknya di kas kecil juga teman-teman. Nah kemudian di tanggal 18 Desember ketika teman-teman beli bensin nih, nah untuk pesanan pelanggan sebesar 35.000 maka masuknya di kas kecil juga sampai nanti di transaksi yang terakhir 23 Desember ya, dibeli lap dapur dan spons cuci ini seharga 15.000. Terus kapan sih kita harus teman-teman itu nambah lagi ya, nambah lagi dana buat kas kecil. Nah teman-teman juga harus tahu ketika pengeluarannya udah banyak banget ya, kemudian untuk dana kas kecilnya ini misalkan nggak ditaruh di satu tempat atau satu dompet. Ketika teman-teman kok udah ngerasa kok dananya mau habis aja nih ya, berarti teman-teman wajib ngisi yang namanya kas kecilnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman tampil di layar ya. Tadi kasusnya ini kan dia baru mulai bisnisnya dalam waktu 1 bulan nih. Jadi ketika teman-teman bikin petty cash ini, itu teman-teman kita kan belajarnya di Microsoft Excel ya. Tapi kalau teman-teman pengennya kayaknya aku lebih enak di Google Sheet nih, boleh banget ya. Di Google Sheet juga nggak masalah, nanti kan bisa dibuka kapan aja ya. Untuk contohnya di sini saya itu di Microsoft Excel ya, yang versinya 2021. Jadi ketika teman-teman bikin petty cash ini, wajib banget di bagian yang atas sendiri harus dikasih dengan judul ya. Di sini judulnya petty cash ya, dengan nama usahanya teman-teman. Di sini nama usahanya Donat Donut. Periodenya harus ditulis ya. Jadi teman-teman nggak boleh nih periodenya 2025 aja atau bahkan periodenya 2026. Itu kan berarti dalam 1 tahun ya. Jadi kalau petty cash ini kan biasanya kan dana yang masuk sama dana yang keluar kan harus dicek dulu ya transaksinya ya. Dan nanti kalau habiskan diisi lagi nih. Jadi nggak boleh dalam 1 tahun ya. Kurang lebih biasanya orang-orang petty cash ini bikinnya itu dalam waktu 1 bulan aja teman-teman. Jadi periode waktunya boleh banget ya, kalau misalkan 2 minggu, 3 minggu itu bisa banget nih. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, di bagian kolom yang pertama harus ada yang namanya tanggal. Ya, di sini date-nya, tanggalnya sudah saya urutkan dari tanggal 15 sampai tanggal 23 yang terakhir. Kemudian deskripsinya, deskripsi itu keterangan transaksinya teman-teman beli apa aja. Kemudian teman-teman mengeluarkan duit ini buat misalkan biaya yang lainnya. Lalu cash in ini apa? Cash in ini adalah pemasukannya, saldo awalnya teman-teman. Di sini saldo awalnya sebesar 500.000, kemudian cash out-nya yaitu pengeluaran ya. Kalau cash in tadi pemasukan ya, maaf ya. Kemudian kalau cash out itu pengeluarannya. Pengeluarannya harus ditulis secara ringkas juga dan juga rapi dan sesuai dengan tanggal ya. Jadi cash out-nya harus disesuaikan dengan tanggal dan bukti transaksinya boleh banget kalau teman-teman simpen atau di-upload itu juga bisa. Nanti malah lebih rapi lagi nih. Lalu kemudian cash out-nya di sini sudah saya urutkan ya dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Lalu yang terakhir biar memudahkan ya. Jadi di sini teman-teman harus menjumlah ya dana yang masuk itu berapa, kemudian dana yang keluar juga berapa. Lalu cash in-nya di sini jumlahnya gampang banget ya. Kalau mau mencari jumlah di Microsoft Excel, teman-teman harus belajar tentang formula fungsi atau formula sederhana. Itu ada yang namanya sum. Sum itu digunakan untuk mencari jumlah atau total secara keseluruhan. Berarti rumusnya gimana nih? Teman-teman tinggal ketikkan aja di bagian yang mau diisi rumusnya di sel tersebut sama dengan sum. Nah, kalau sudah ditulis sama dengan sum, di bagian ini ada beberapa opsi rumusnya, teman-teman. Tinggal diklik aja 2 kali, nanti langsung ada buka kurungnya. Teman-teman tinggal ngeblok aja bagian mana yang pengen teman-teman jumlah. Di sini yang saya jumlah yaitu bagian cash in-nya alias pemasukan atau yang biasa disebut dengan debitnya ya.
Kemudian kalau sudah ditutup kurung nih, kemudian teman-teman enter. Kemudian cash outnya apakah kita menggunakan rumus sum lagi? Tentu benar ya. Jadi di cash outnya kita menggunakan rumus sum lagi teman-teman. Tinggal ketikkan sama dengan sum. Ya, diklik 2 kali atau di blok di bagian sel mana yang pengen teman-teman ketahui jumlahnya ya. Di sini sama dengan sum, buka kurung D10 sampai D22. Lalu teman-teman tinggal enter aja. Nah, kalau misalkan cash outnya ini itu lebih kecil daripada cash innya, berarti aman banget ya. Tapi kalau cash outnya lebih besar daripada cash innya, berarti siap-siap aja ya. Teman-teman harus menambahkan dana awalnya, seperti itu. Gimana teman-teman terkait belajar petty cash ini ya secara sederhana? Semoga bisa teman-teman pelajari ya, dan gampang banget nih ya. Saya Siska Putri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.